Hey yo, what's up? Welcome back to ADB Flow. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal ngejelasin sesuatu yang mungkin belum kalian tahu. Jangan skip ya, tonton sampai habis. Belum tekan tombol subscribe, jangan lupa, gue selalu mengingatkan kalian ya, tekan tombol subscribe. Oke geng, di video kali ini gue bakal ngejelasin ada 4 ataupun 5 ataupun lebih. Jadi please, jangan di skip, karena ini yang bakal gue jelasin tentang keterkaitan channel Adipati Bahtiar ini. Yang pertama, gue bakal ngejelasin tentang cerita awal mula gue ngebangun channel ini. Gue ngebangun channel ini, nama Adipati Bahtiar kalian pasti bingung kan? Siapa sih nama Adipati Bahtiar ini? Kalian lihat film pendek, yang suka film pendek, tapi yang vlog, yang apapun itu, kalian pasti bertanya-tanya dong, ini tuh channel siapa sih namanya Adipati Bahtiar gitu. Nah, Adipati Bahtiar itu adalah nama gue. Nama gue Adipati, gue terinspirasi dari Adipati Dolken. Mungkin kalian tahu ya Adipati Dolken ya. Dan Bahtiar itu nama belakang gue. Jadi gue tempelin nama Adipati Bahtiar. Dan ADB ini singkatan dari AD Adipati, B-nya itu Bahtiar. Nah, channel ini gue buat dari tanggal 11 Juni 2019. Dulu itu pas gue bikin itu channel ini, ya gimana ya, viewersnya itu dikit banget. Karena ini perjuangan gue. Dan channel ini tembus di 1K subscribe pada tanggal 18 Juni 2020. Artinya ketika gue ngebangun bulan Juni, dan disitulah 1000 subscribe gue datang di bulan Juni. Jadi setahun lebih sedikit. Kenapa bisa? Karena situ ada bantuan. Bantuan dari siapa? Ya mungkin dari film-film anak Sunda ini ya guys ya, yang udah nolongin gue sampai 1000 subscribe seperti ini gengs ya. Ya jadi ya itulah. Kalau kalian pengen tahu video gue pas ketika gue bahagia, seneng ketika dapat 1000 subscribe, ini lihat. Lihat pergerakan ini ya teman-teman ya. Lihat, dia masih gerak-gerakan. Tahu ngapa yang gue senengin 1000 subscribe anjir. Gimana aksi gue ketika gue dapat 1000 subscribe? Kenapa? Karena gue selalu apa ya, bikin konten itu selalu berinisiatif sendiri loh. Gue memang dulu pernah ada. Gue itu pernah punya tim. Nah tim ini ya mungkin gue editor gue ada gitu. Terus gue tim yang satu lagi ada. Pokoknya gue punya tim. Dan tim ini setelah datanya COVID entah kemana. Mungkin mereka berpisah dengan gue. Disitulah jiwa gue down. Karena gue bingung, gue mau ngelanjutin channel ini dengan siapa. Tim gue aja udah pada hilang. Nah ketika gue pulang rumah, ternyata gue nemu anak-anak kampung ini, anak-anak Sunda ini. Terus gue bikin film pendek, gue terinspirasi dari apapun itu. Gue sebenarnya pernah ikut syuting gitu loh gengs. Gue ngeluapinnya ke anak-anak itu. Nah itu gue nyoba, ternyata alhamdulillah viewersnya itu langsung 1000. Jadi mungkin di video itu banyak yang suka. Nah setelah itu gue ngelanjutin channel ini tembus di 4000 jam pada tanggal 21 Agustus. Jadi ketika orang berpikir, bang lu kok syuting terus, gaji lu berapa? Itu yang kadang gue bikin sedih. Kenapa? Karena setiap channel YouTube itu nggak semua langsung mendapatkan sebuah penghasilan. Bahkan ada orang yang bilang, bang kan subscribe lu udah nyampe 100, bang subscribe lu kan udah nyampe 900, bang kan udah tembus 1000, terus gaji lu dapat berapa? Sedih bro kalau diceritain mah. Channel YouTube ini dia harus memenuhi syarat. Yang pertama 1000 subscribe dan 4000 jam. Nah 1000 subscribe dan 4000 jam ini perjuangannya sangat luar biasa geng. Alhamdulillah kemarin gue dapet ya. Yang 1000 subscribe gue udah ceritain tadi di awal. Yang 4000 jam gue dapet di tanggal 21 Agustus. Jadi Juni ke Agustus itu lumayan ya. Juni, Juli, Agustus 3 bulan ya. 3 bulan tuh gue dapet 4000 jam. Nah 4000 jam itu subscribe gue tadinya 1000 tembus jadi 1300. Ketika subscribe gue 1300 dan jam tayang itu langsung naik sampai 3997 jam tayang. Yang artinya pengajuan monetisasi gue itu tinggal 3 jam lagi. Pengajuan monetisasi, kalian pasti sebagian ada yang tahu monetisasi, sebagian ada yang enggak ya kan. Monetisasi itu adalah sebuah pengajuan agar video kita disetujui oleh pihak YouTube. Nah setelah itu tepatnya tanggal 22 Agustus pas gua buka, ternyata itu tuh udah jadi sebagai pengajuan monetisasi. Yang kalian pengen tahu, lihat ini ada fotonya nih. Nah di sini ya, fotonya di sini. Nah ini foto gua pas lagi tanggal 21 Agustus, pas subscribe gua 1300 dan jam tayang gua 3997, tinggal 3 jam lagi. Nah yang ini ketika gua pas udah diajuin sendiri sama YouTube ya, gue seneng banget dong. Tiba-tiba pas gue buka, oh alhamdulillah gue udah diajuin sendiri dong, tanpa gue harus
ngaitin Google AdSense apapun itu kan 3 syarat kan. Satu, yang pertama harus diterima sama YouTube, kedua AdSense, yang ketiga baru pengajuan. Nah itu gue lagi sedang dalam proses tulisannya. Nah setelah itu tepatnya tanggal 24 Agustus tiba-tiba tanggal 22 ke 24 otomatis kan nunggu 3 hari. Gue nunggu 3 hari biar dia diterima pengajuan monetisasi gue. Dan ternyata jam tayang gue tiba-tiba nurun. Disitulah gue ngerasa down parah. Abis gue down parah. Gue pas tanggal 24 Agustus itu gue udah mulai shoot lagi. Gue udah mulai syuting lagi film pendek anak Sunda. Sayangnya gue ngelihat jam tayang gue ternyata berubah lagi. Tadinya sudah diproses dalam pengajuan monetisasi, ternyata jam tayang gue jadi 3.697 seperti ini. Setelah itu sampai gue kepikiran gue harus gimana lagi nih caranya biar diterima jam tayang gue dan biar gue dapat diterima menjadi seorang partner YouTube. Setelah itu gue dapat email lagi, email seperti ini. Pas tepatnya kejadian jam 2.39 yang artinya pas subuh. Gue jam 3 itu langsung bangun, ngeliat kali aja dapat email dari YouTube nih. Mudah-mudahan dapat email dari YouTube tentang terima partner YouTube. Ternyata seperti ini. Itu asli membuat gue down parah. Tapi ternyata pas gue cek video gue banyak banget yang copyright. Banyak banget yang memakai musik-musik orang. Nah disitulah video-video gue dihilangin sama YouTube. Ternyata jam tayang gue hilang dari situ. Dan gue pikir setelah YouTube itu ngegagalin, gue pikir jam tayang gue nggak hilang. Ternyata hilang. Setelah gue rompak lagi seperti apa, dan ternyata gue tadinya pribadi berubah menjadi ke tidak publik. Artinya apa? Ketika kita merubah ke pribadi, YouTube tidak akan mendeteksi video-video kita. Nah, ketika kita berubah menjadi ke tidak publik, mungkin orang yang mengetahui linknya itu akan terbuka tapi tidak dipublikasikan. Dan ternyata setelah gue rubah, videonya jadi tidak publik ataupun jadi ada yang namanya publik, tidak publik, dan pribadi. Tadinya awalnya video gue jadiin pribadi. Ternyata pribadi itu ngaruh, membuat semua jam tayang gue jadi nurun. Dan pada akhirnya gue rubah lagi menjadi tidak publik. Pada akhirnya gue buka setelah hari itu gue istirahat. Ternyata pas malamnya jam 18.47 gue buka. Alhamdulillah. Gue bingung loh gengs, senang-senang bahagia gitu. Senang-senang bahagia kenapa? Karena pas gue buka ternyata di YouTube studionya itu udah berubah. Tadinya mengajukan monetisasi dan pada akhirnya gue tiba-tiba udah berbau dolar. Alhamdulillah video gue udah warna hijau dolar. Nah ini awal sebuah perjuangan channel YouTube gue yang gue bangun dari dulu sampai sekarang. Dari setahun kemarin sampai sekarang. Kalian pengen tahu hasil gue berapa? Jangan lihat sebelumnya. Nah video inilah yang bakal gue rubah semua, baik dari tampilan banner maupun profil maupun semua video-video gue. Mulai dari sekarang gue bakal renovasi kembali. Pasti dong dari kalian pasti bingung dong, Bang, ini sebenarnya channel tentang apa sih gitu kan? Kok ini random banget? Artinya random itu apa? Ya campuran, kadang challenge, kadang vlog, kadang film pendek kan. Ada aja orang yang suka film pendek nontonnya banyak kan, tapi orang yang challenge ya sedikit. Orang yang vlog ya sedikit. Mungkin kalian ada yang lihat channel gue karena emang ada gue gitu. Terus ada juga yang channel datangnya videonya itu bukan tidak ada gue, ya mungkin rame. Ya mungkin emang seharusnya gue jadi di balik layar aja sih. Nah geng, jadi penjelasan gue ini gue bakal ngejelasin ke lu semua tentang channel ini. Nah disinilah titik awal mula perjuangan channel gue. Yang artinya gue udah nggak harus ngumpulin 1.000 subscribe dan 4.000 jam, tapi gue harus ngumpulin seberapa banyak views gue, seberapa banyak dolar gue. Nah disitulah bakal ketahuan penghasilan gue berapa di channel Adipati Bakhtiar ini. Tapi mudah-mudahan ya kan ada aja gitu kan yang dismonet, yang artinya ketika kita sudah diterima oleh partner YouTube jadi partner YouTube dan YouTube pun mencabutnya kembali. Itu yang gua harapkan tidak terjadi kepada channel Adipati Bakhtiar ini. Maka dari itu gua udah ngejelasin ke lu semua. Setelah gua diterima oleh YouTube dan pas gua cek ternyata memang video pertama kali gua diterima oleh YouTube langsung tembus ada iklan. Otomatis gue bahagia dong. Cara gitu loh video gue baru kali ini ada iklannya gitu. Tapi geng, di situ gue gak terlalu seneng bahagia gitu geng. Tepatnya jam 20.23, tepatnya tanggal kemarin ya, tanggal 26. Tiba-tiba kok gue udah dimonet, tapi video gue iklannya hilang loh. Ternyata gue selidiki dan sekarang alhamdulillah video gue udah nongol iklan lagi. Mudah-mudahan sampai seterusnya ya video gue sampai ada iklannya terus. Nah sini gue bakal ngalihin channel ini pada siapa? Tentu jelas pada
kalian pasti bakal tahu ya. Nah geng, kalian pasti tahu kan penghasilan gue berapa di channel Adipati Bahtiar ini dan konten gue yang bakal kelanjutannya apa aja. Tentu jelas gue udah punya persiapan sih gengs ya. Video-video film pendek gue udah ada punya gitu, udah tinggal upload doang. Cuma gue pengen lu itu tahu gitu, ini tuh channel apa sih gitu, channel tentang apa sih. Nah di sini gue udah ngejelasin tentang awal mula gue buat channel ini, terus gaji channel ini berapa gue udah ngejelasin. Dan kalau kalian masih bingung channel ini tentang apa aja, nanti gue bakal ngelanjutin video-videonya yang bakal gue upload itu adalah film pendek semua. Jadi buat kalian gak usah bingung ya, buat kedepannya channel ini bakal terus film pendek anak Sunda. Semoga kalian semua stay terus ya di channel Adipati Bahtiar ini. Dan gue mungkin ya entah gue di balik layar ataupun gue ikut main gimana nanti ya, soalnya gue juga asli bingungnya kenapa, karena gue ini seorang kreator yang mungkin belum terlalu luas ide gue ya. Kadang gue di balik layar itu karena gue belum bisa ngelepasin channel ini dengan orang yang ada di pemain-pemain film pendek anak Sunda, karena susah banget guys. Jadi konten kreator itu tidaklah semudah yang kalian pikirkan ya. Jadi buat kalian semua yang pengen jadi YouTuber harus siap mental, harus siap segalanya, harus mempersiapkan 1000 subscribe, 4000 jam, dan harus siap diterima atau ditolaknya monetisasi, dan harus siap menunggu. Gue tinggal nunggu pin AdSense ini ya. Nah geng, jadi buat kalian semua yang pengen jadi YouTuber gue lebih seneng sih banyak YouTuber sekarang yang baru-baru gitu, yang masih memperjuangkan 1000 subscribe, yang masih memperjuangkan jam tayang. Semangat ya, semangat, gue selalu mendukung kalian kok ya. Cuma gue harapkan buat kalian, kalau misalkan kalian setelah dapat 1000 subscribe dan 4000 jam, tolong copyrightnya, video-video yang klaim hak ciptanya itu tolong dirapihin. Tapi dirapihin bukan berarti harus dihapus ya, karena kalau dihapus itu pasti ngurangin jam tayang kalian. Tapi kalian cukup publik tidak publik. Nah kalian cukup tidak publik, hanya yang tahu linknya saja yang dapat membukanya. Ya begitu aja sih dari gue, karena itu yang gue rasain sih. Tadinya gue udah diterima sama YouTube, ternyata pas gue cek ulang lagi ternyata jam tayang gue ngurang. Pas gue rombak lagi tadinya pribadi jadi privasi, jadi yang tidak publik. Dan pada akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah dolar hijau, alhamdulillah ya. Tapi banyak juga sih, ada juga yang dolar kuning. Nah buat kalian semua hati-hati ya, kalau misalkan kalian gak mau dapat dolar kuning ya, pertama dari judul juga sih, dari judul, terus dari thumbnail, terus dari deskripsi, semuanya sih ngaruh ya. Karena kadang kekerasan yang biasa aja gitu tapi jadi dolar kuning loh. Kayak contoh video gue yang dolar kuning itu, gue kasih tahu sama lo semua ya. Dolar kuning itu yang video gue cuma yang di pantai. Nah yang di pantai itu yang kejadian yang anak tenggelam itu termasuk dolar kuning. Gue juga bingung ya gimana tentang YouTube lah, seperti itu. Gue cuma ngejalanin aja ya. Ya semoga dalam video ini kalian dapat memahami apa aja yang ada di channel Adipati Bahtiar ini, dan siapa nama Adipati Bahtiar ini, dan siapa pendirinya, dan gue ini siapa sih gitu kan. Nah kalian udah tahu semua. Dan untuk kelanjutan kedepannya, video ini insya Allah gue bakal diisi dengan film pendek semua. Nah kalau misalkan gue ada untuk vlog-vlog, nanti gue bakal bikin channel satu lagi, ada B-vlog khusus buat kita semua. Itu aja kali ya yang harus gue terangin ke lo semua. Mudah-mudahan kalian semua pada tahu lah. Jadi buat sahabat ADB, stay terus. Jangan lupa subscribe juga ya. Ya sebenarnya gue udah down sebenarnya guys. Cuma memang anak-anak Sunda ini menjadi sebuah penyemangat gue, karena gue ini sebagai kreator yang membuat gue megang kamera gue, yang edit gue, yang punya channel gue. Itu semua kerja keras gue, makanya hal wajar gitu kalau misalkan gue dapet 1000 subscribe, gue seneng luar biasa. Dan 4000 jam beres, gue seneng luar biasa. Kenapa? Karena ini perjuangan gue. Karena anak-anak itu cuma tinggal ikut syuting, sedangkan gue harus punya ide buat kedepannya, dan gue harus punya ide buat sebuah editing yang lebih bagus gimana caranya. Nah dan buat teman-teman semua, buat yang komen-komenan sebelum video ini, alhamdulillah terima kasih yang udah selalu support channel Adipati Bahtiar ini. Dan
mohon dimaklum ya kalau misal ada film-film pendek yang masih belum sesuai sama karakter mereka dan belum sesuai sama karakter apa yang harusnya mereka jadikan sebuah aktor gitu kan. Kita ini masih tahap belajar ya, mohon dimaklum ya. Insya Allah setiap kedepannya kita bakal ngerubah dan selalu merubah agar menjadi yang lebih baik buat penonton dan buat para sahabat ADB semua. Karena setiap channel YouTube yang sudah luar biasa subscribe-nya banyak, videonya bagus, itu mereka pasti merasakan yang namanya video-video ya biasa aja gitu ya. Di sini video gue masih biasa aja, dan mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dan lebih selalu menghibur buat kalian semua. Kalau kalian ada ide buat bikin film pendek, boleh komen di bawah ya. Nanti kita insya Allah bakal kita rekap, bakal kita bikin videonya biar film pendek ini gue nggak terlalu habis ide. Itu geng yang membuat gua pusing, itu ide. Susah banget jadi produser. Jadi kalian tahu ya, jadi produser Adipati Bahtiar ini, editor Bahtiar ini itu adalah nama gua. Oke, gitu aja gengs ya. Intinya kalian udah tahu gaji gua berapa. Terus channel ini bakal dilanjut tentang konten apa aja. Kalian udah tahu ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you in the next video. Video gua hapus jangan. Gak usah dihapus sayang. Oke, terima kasih. Jangan lupa bahagia.